Nah, kalau udah nilai dirusak, itu nilai organisasi. Kalau nilai individu kan di KPK ada 9 nilai. Ya kan, yang disebutnya sebagai apa namanya, jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, berani, sederhana, adil, dan seterusnya. Nggak paham juga mereka. Dia nggak ngerti naik helikopter itu melanggar nilai-nilai sederhana itu juga gitu. Jadi yang dirusak pertama tuh nilainya. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast Ngopi Sore, ngobrolin seputar korupsi sore-sore. Kali ini bersama saya Iza Akbarani dari Transparansi Internasional Indonesia. Teman-teman bisa manggil saya Iza, dan kali ini kita tentu kalau ngopi sore pasti ngobrolin seputar korupsi ya, agenda pemberantasan korupsi. Nah, kali ini kita akan spesifik ngobrolin soal KPK. Tentu kita tahu teman-teman bahwasanya skor indeks persepsi korupsi kita di tahun 2023 mengalami stagnasi di angka 34. Nah, angka 34 ini ternyata angka yang sebenarnya paling buruk sepanjang sejarah reformasi. Jadi angka 34 ini kita kembali ke titik nol ketika rezim Jokowi berkuasa gitu ya. Jadi ketika tahun pengukuran 2022 34 ini mengalami penurunan 4 poin. Jadi sebelumnya 38 dan ternyata di 2022 harus 34 dan ternyata di tahun pengukuran 2023 tetap di angka 34. Dan ternyata diperparah lagi peringkat kita merosot begitu ya menjadi peringkat 115. Dan kemudian selain itu teman-teman semuanya, kami dari TI Indonesia punya satu kajian, satu riset begitu ya, mengenai evaluasi kinerja KPK. Nah, kajian itu dirilis di akhir November kemarin untuk tahun 2023 gitu ya, bahwasanya memang KPK sudah tidak ada harapan lagi kalau misalkan kita berkaca dari riset-riset kita gitu ya, bahwasanya ternyata pasca revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 yang paling buruk adalah independensinya. Jadi sekitar dari 50 indikator dan 6 dimensi yang kemudian diukur dalam evaluasi kinerja KPK tersebut, ternyata yang paling bobrok tentu independensinya. Jadi KPK hari ini tersandra begitu ya, karena telah masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Artinya Presiden sangat mempunyai wewenang yang luas untuk kemudian mengontrol KPK. Dan tentunya tentu kita tahu bahwasanya hari ini KPK bahkan ketuanya saja tersangka kasus pemerasan gitu ya. Nah, ngobrolin soal KPK saya tidak sendiri begitu. Hari ini saya akan ngobrol banyak dengan Pak Saud Situmorang. Beliau adalah pimpinan KPK periode 2015 sampai 2019. Jadi sebelum revisi Undang-Undang KPK gitu ya. Saya izin menyapa terlebih dahulu. Apa kabar Pak Saud? Baik, Mbak Iza. Nah, Baik, Mbak Iza, Iza ya. Iza Pak. Uh, Tadi saya spill sedikit begitu ya Pak soal kondisi KPK Ya, hari ini, kemudian soal pemberantasan korupsi kita dan skor IPK kita yang ternyata kalau di rapot itu rapotnya merah gitu, jelek banget gitu Pak. Nah, menurut Pak Saud bagaimana Pak terkait hal itu? ya sebenarnya prosesnya itu kan dimulai dari adanya perubahan nilai, baik itu nilai yang ada di organisasi, tapi pertama-tama itu nilai itu sebenarnya kenapa kok jadi berubah nilainya. Nah, bahkan nilai yang ada sekarang itu pun tidak konsisten untuk dijalankan. Contohnya ya, beberapa kali saya di media selalu ngomong, nilai untuk Dewas itu mengawasi, mensensor pegawai KPK itu kan sekarang itu disebutnya, disingkatnya itu ISKPK. IS-nya itu integriti, sinergi, kepemimpinan, profesionalisme, dan keadilan. Kalau dulu kita disebutnya RIKPK, religius. R-nya RI, religius, integrity, selanjutnya sama. Nah, itu nilai religiusnya dibuang. Karena waktu itu kan macam-macam. Waktu kita melakukan penindakan keras, saya selalu mengatakan, saya udah Batak, Kristen dibilangnya Taliban, kan gitu kan. Jadi mungkin itu kenapa R-nya dibuang, gitu. Apa oke lah, sekarang R-nya dibuang, diganti dengan integrity, sinergi, tapi mereka juga nggak paham. Ada pimpinan yang memulangkan pegawai KPK yang dari kepolisian ke lembaganya tanpa koordinasi, itu kan nggak sinergi. Jadi mereka sendiri pun nggak paham dengan nilai-nilai yang mereka kerjakan, nilai-nilai yang harus digunakan, nilai-nilai yang harus dipakai. Nah, kalau udah nilai dirusak,
Itu nilai organisasi. Kalau nilai individu kan di KPK ada 9 nilai. Ya kan, yang disebutnya sebagai apa namanya, jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, berani, sederhana, adil, dan seterusnya. Nggak paham juga mereka. Dia nggak ngerti naik helikopter itu melanggar nilai-nilai sederhana itu juga gitu. Jadi yang dirusak pertama tuh nilainya. Dan itu sangat fatal. Jadi kalau nilai udah dirusak, itu di jantungnya sendiri. Yang namanya upaya, strategi, ada cegah-cegah kemana-mana, ngomong ICLC, segala macam, Anti-Corruption Learning Center, nggak akan membuahkan apa-apa. Karena yang dirusak itu nilainya. Nah, dalam teori organisasi juga begitu. Values itu merupakan sesuatu bagian penting. Dan negeri ini nggak paham. Apalagi pemimpinnya terlebih. Mereka nggak paham sebenarnya what is the value that they want to create. Itu nilai apa yang mau di-create sebenarnya. Ya, kalau kita bicara memberantas korupsi itu kan selalu kita bicara pertama transparannya, ya kan, accountability-nya, bebas dari konflik kepentingannya, terus kemudian yang lain-lain seterusnya, termasuk perlindungan kepada pegawai-pegawai yang bekerja di KPK. Itu standar-standar internasional. Dia nggak paham, bahkan pegawai KPK itu disensor untuk kemudian yang disebutnya hanya dengan instrumen wawasan kebangsaan. Nggak lulus, pada kemudian ternyata mereka lulus dan bekerja di Polri. Itu kan nilai sebenarnya. Nah, jadi sekali lagi, kita nggak bisa berharap banyak kalau nilai itu udah dirusak. Dan makanya tadi, kalau kita kembali ke awal, Mbak Isa tadi udah jelaskan, kita kembali ke awal ketika Jokowi mulai berkuasa 2014 tuh nilainya 34. Dan ini sebenarnya menunjukkan pesan kepada kita. Dan angka 34 itu kan nggak datang karena orang nggak suka sama KPK atau orang nggak suka sama Indonesia, ya kan? Transparansi Internasional berdiskusi dengan teman-teman di seluruh dunia dengan para ahli mengeluarkan angka itu. Bagaimana perilaku polisi, perilaku tentara, perilaku guru, perilaku pegawai cukai, perilaku perbankan, lembaga audit, partai politik, itu kan semua keluar angka itu, gitu. Nah, kalau angka itu keluar tidak kemudian dengan disiplin ilmu yang berbeda, ini bukan, ya kan secara orang bilang, wah ini mah yang mempunyai pemikiran Nero itu Indonesia atau mereka yang berpikirannya luas gitu. Nah, jadi kembali lagi, karena ini nilainya sudah internasional standar dan terjadi di banyak negara, pertanyaannya jadi menjadi aneh. Indonesia stagnan, Malaysia naik 3 gitu. Betul Pak. Iya, Malaysia naik 3 itu kan itu luar biasa, karena memang kalau kita lihat bahwa pemimpin itu adalah komitmen kepala negaranya, kalau jelas bagaimanapun komitmen kepala negaranya, Anwar jelas ngomong, lu ya, ini ngerampok semua ini gitu. Pernah nggak presiden kita ngomong gitu sama menterinya? Belum pernah. Iya, kalau Anwar tuh bilang, awas kamu ya, gitu. Itu message-nya jelas. Ya kan, walaupun kita nggak tahu juga nih kan, mereka mulai juga ada handicap juga, ada beberapa hambatan. Tapi paling nggak message dari kepala negaranya jelas. Nah, ini persoalan utama kita, kira-kira gitu, Mbak Isa. Ya, baik. Tadi Pak Saud sempat menyatakan begitu ya, bahwasanya nilai-nilai tadi itu tidak dipunyai oleh pimpinan KPK begitu ya Pak. Ada 9 nilai yang ada di KPK. Kemudian nilai-nilai itu ternyata tidak ada sama sekali begitu ya. Ya. Bahkan pucuk pimpinannya sendiri melakukan kasus pemerasan. Sampai kemudian kemarin ada kasus begitu ya Pak ya, 90 pegawainya ternyata terlibat dalam kasus pungutan liar di rutan KPK. Nah, ini tentu nanti berpengaruh juga nih Pak. Kalau dari hasil kajian kita kan ternyata aduh pesimis tuh Pak, karena memang nilainya mengalami penurunan semua tuh Pak. Jadi katakanlah kalau kita pegang rapor gitu ya Pak, jadi evaluasi kinerja KPK ini nilainya merah semua ini Pak. Mulai dari independensi sampai kemudian SDM dan lain sebagainya. Nah, kira-kira kalau kami pesimis gitu ya Pak, kira-kira nanti misalkan nih Pak, bahkan tahun ini begitu ya Pak, setelah 5 tahun menjabat begitu ya, nanti di tahun ini akan ada seleksi lagi Pak, Capim KPK yang periode 5 beserta ini ya. dewasnya begitu ya. Ya. Tentu kita tahu bahwasanya dewas sebelumnya ini Pak kan dipilih langsung ya oleh Pak Jokowi tanpa proses seleksi. Sedangkan Capimnya waktu itu proses seleksi, tapi ternyata ya melahirkan Firly dan Lili serta pimpinan KPK yang lain begitu ya Pak.
Kira-kira bagaimana menurut Pak Saud ya terkait hal itu? Apakah di Capim KPK yang sekarang ini apa sih yang Pak yang bisa kita lakukan gitu ya untuk kemudian mengawal seleksi ini? Nah, kalau kita bicara korupsi itu kan kompleksitasnya tinggi ya. Saya di banyak kesempatan selalu mengatakan memberantas korupsi itu Anda nggak boleh bawanya teori hukum. Anda bawa teori organisasi, teori strategi, teori sosiologi, teori psikologi, semuanya itu jadi satu. Nah, persoalannya kembali, siapa yang harus mengorkestrasi begitu banyaknya teori, begitu banyaknya perguruan tinggi? Coba aja kemarin waktu kemudian kita beberapa orang nggak lulus tes kebangsaan, nggak ada yang berani itu. Baru dari sisi teori manajemen aja itu nggak bener. Ini orang-orang yang prudent, orang-orang yang udah jelas kerjanya, dibuang begitu aja. Itu pakai teori apa sih gitu ya kan? Itu yang saya bilang waktu itu, bahkan saya agak detail ke KPK itu. Saya kedatang KPK itu detail saya. Ada satu yang namanya teori LMX teori, Leaders Members Exchange. Di KPK itu ada pengawasin, ada pegawai yang selalu di dalam, penyidik, itu yang disebutnya penyidik internal, ada yang dari eksternal, itu nanti selesai dia pulang. Itu teorinya itu mereka ngeblended waktu itu. Bahkan ada keseimbangan. Jadi ada nanya out group, in groupnya itu udah ada. Saya memandang pegawai itu selalu begitu. Makanya selalu mengatakan bahwa Anda harus berpikir sebagai pimpinan, ya of course juga pimpinan kepala negaranya, mempunyai visi seperti itu enggak? Baru dari situ Anda dari visi seperti itu baru kemudian bisa membuat misinya gitu. Jadi kalau pertanyaannya pemimpin seperti apa yang harus kita pilih dan siapa yang memilih, itu pertanyaannya juga kembali. Tetapi kemudian karena nilainya sudah berubah, saya nggak berharap banyak kalau masih undang-undangnya seperti yang sekarang. Makanya kemarin saya berpikiran undang-undang itu segera dikembalikan dulu, independensinya dijelaskan dulu statusnya, supaya kita kembalikan nilainya, value-nya tadi itu. Karena dia part of the government itu mempersulit kegiatannya. Coba aja kelihatan sekarang kalau kita lihat kegiatan-kegiatan KPK, lihatin aja bahwa di media atau di websitenya, yang kelihatan supportnya dari kementerian yang lain tuh kayak gimana gitu. Saya melihatnya ada kecenderungan penurunan karena mereka sudah sama-sama ASN, nggak ada independensinya. Sehingga kemudian kalau pertanyaannya seperti apa seleksi yang mendatang dan mencari orang seperti apa, ya saya bilang nggak ada yang seperti dewa, yang setengah dewa banyak, gitu kan. Yang bagaimana caranya itu ya harus memakai banyak teori, harus memakai banyak alat tes. Oke, tesnya juga mungkin nggak akan berubah dengan instrumen-instrumen EQ yang standar-standar lah ya, EQ, integritas, yang lain-lain. Tapi kan persoalan politiknya menjadi lebih sulit, ya kan? Saya kan ngalami bagaimana waktu proses seleksi itu nggak gampang juga. Kita datang SIM gitu, this is my integrity, nggak kayak gitu juga. Nggak gampang juga menjelasin itu. Makanya kan saya melamar di KPK itu 2 kali. Seleksi pertama saya 10 besar, tapi kemudian dibuang karena dibilangnya orang intelijen ngapain tuh gitu. Padahal kan intelijen satu ini beda. Kita punya barang kan beda sama toko sebelah. Tapi kan dicurigai. Nah begitu ya, terus kemudian saya mencoba lagi untuk meyakinkan bahwa saya datang apa adanya saya, nggak ada orang yang bisa meremote saya. Nah itulah integritas gitu. Nah untuk mencari orang kayak gitu sulit loh ke depan, gitu Mbak. Betul, betul Pak. Apalagi kalau sekarang ya Pak. Betul, salah satu dorongan kami adalah mengembalikan UU KPK begitu ya. Jadi setelah direvisi, ya KPK berada di bawah presiden begitu ya, di rumpun kekuasaan. Kemudian pegawainya juga berubah menjadi ASN. Artinya ya dia tunduk kepada presiden begitu ya. Begitupun juga kami juga sempat berpikir ya bagaimana kemudian seleksi yang kali ini. Karena memang situasinya sudah berubah dan tadi Pak Saud juga katakan begitu ya, akan sangat sulit kemudian mencari katakanlah capim ya, baru calonnya aja sudah sulit begitu ya Pak, baru capimnya saja sudah sulit untuk mencari orang yang benar-benar ya have integrity gitu ya, itu sangat sulit. Kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya begitu Pak, tentu kita selalu mendorong ya mengembalikan UU KPK, namun tentu dengan situasi atau kondisi politik sekarang ini. Kalau saya merasa sangat susah Pak untuk kemudian apakah kita bisa mungkin kembali pakai kata gitu impossible ya. gitu. Mungkin ya extremely mungkin kita bisa menggunakan kata impossible ya. Karena ya tentu kita tahu berdasarkan perhitungan KPU ya siapa presiden sudah kita sudah ketahui ya walaupun prosesnya masih bergulir terus begitu.
Tentu ini menjadi satu tantangan ke depan begitu Pak Saud, bagaimana kemudian formulasi yang tepat ya untuk kemudian kita masyarakat sipil mengawal seleksi Capim ini. Mungkin Pak Saud bisa bercerita sedikit begitu ya. Jadi kita bisa membandingkan begitu Pak Saud, ketika Pak Saud katakanlah dulu ya maju untuk kemudian menjadi Capim dengan kondisi sekarang nih Pak. Kondisi sekarang mungkin akan sangat susah begitu Pak ya untuk bisa mencari pemimpin pimpinan KPK gitu ya, yang katakanlah masyarakat sipil punya kriteria A sampai Z gitu, tetapi ya tentu akan sulit mencari yang seperti itu Pak. Kira-kira bagaimana Pak Saud? Ya, yang paling penting kan di beberapa kali kesempatan saya udah ngomong tuh gini, sebaiknya pimpinan KPK itu dia calon siapapun itu, nanti kan ada ribuan tuh, nanti bisa sampai 5 ribuan. Kita menyarankan datanglah ke KPK itu antara Anda dengan Tuhan Anda aja. Siapapun Anda, punya background polisi, punya background jaksa, punya background katakan apapun bentuk civil society gitu. Anda datanglah ke KPK itu antara Anda dengan Tuhan Anda aja. Saya dulu begitu, makanya saya nggak bisa di-remote. Maka banyak yang sebel sama saya, Pak ya nih Saud nih, nggak bisa diatur nih katanya. Jadi maksud saya ketika itu udah semuanya kayak begitu, oke, nanti kan akan ada rekomendasi. Kalau saya dulu dari kantor saya sebelumnya, saya nggak bawa rekomendasi. Karena saya baca di Undang-Undang KPK nggak ada syarat tuh. Harus ada rekomendasi kantor, nggak ada kan? Nggak ada kan? Makanya saya datang ya saya sendiri aja. Begitu muncul nama saya 10 besar, mereka bingung. Wah, keren juga nih ternyata bisa 10 besar. Ya bagus kan gitu. Saya datang dengan apa adanya saya, ya kan? Oke, tentunya bagaimana datang apa adanya kita itu juga kan akan dinilai oleh tim psikotes juga. Sebenarnya kamu itu apa adanya kamu atau kamu biasa-biasa aja gitu. Ya, tapi kan mereka paling nggak overall secara general bisa ngelihat integriti orang ini seperti apa. Kan itu nanti macam-macam caranya. Mereka punya alat tes lah untuk menunjukkan integriti orang. Nah, jadi ini saya pikir itu standar. Persoalannya kembali lagi, dan alat-alat tes itu pasti masih di situ. Masih itulah yang digunakan alat tes KPK jilid 1, 2, 3 sampai yang seterusnya itu kan gitu. Persoalannya kembali lagi, di tengah organisasi yang sangat penuh polusi ini, polutannya tinggi banget. Kita sekarang mengundang orang yang katakanlah dia dengan Tuhannya, tapi dicemplungin di yang tempat yang polutan. Sehingga kita harus mencari orang-orang yang benar-benar ya tidak rentan terhadap polutan apapun bentuk polusinya, dia tetap bisa survive. Jadi kita berharap di panitia seleksinya, oke, panitia seleksinya akan ditentukan oleh pemerintah. Ya, kita berharap mereka memakai hati nuraninya untuk kemudian melihat seseorang, oke, semua teori harus masuk. Orang yang kita lihat itu adalah orang yang benar-benar tentunya harus penerimaannya cukup tinggi gitu. Tapi kan harus kita lihat yang standar. Yang standar itu kan seperti yang kita pernah tahu kan bagaimana integritas seseorang itu yang sustain. Dan nanti masyarakat civil society juga akan mengamati sedetail apa orang ini pernah melakukan sesuatu di masa lalu. Karena integritas itu nggak bisa ditawar-menawar di sepanjang hidupnya. Kalau dia umpamanya bekas jaksa, bekas polisi, bekas lawyer, bekas dosen, bekas intelijen kayak saya dulu gitu kan. Itu kan semua orang mencari. Bahkan mungkin teman-teman saya SMA juga ngasih tanggapan. Atau teman saya kuliah juga ngasih tanggapan. Itu kan semua bisa kita bangun sehingga kemudian panitia seleksi bisa ketemu orang-orang yang benar-benar ketemu 10 besar. At the end nanti tinggal DPR yang kekuatan politiknya melihat seperti apa calon ini gitu. Gitu, Mbak. Ya, sepakat sekali soal pansel tuh, Pak. Ya, jadi kan pansel ini penting ya. Ya. Ternyata pansel yang 5 tahun lalu menghasilkan Firly, menghasilkan Lili gitu ya. Menghasilkan pimpinan KPK yang problematik ini. Jadi ya sepakat dengan Pak Saud ya, pansel ini kemudian menjadi penting. Tapi sebelum pansel nih, Pak, sebelum kita bahas soal pansel, kita bahas situasi politiknya dulu, Pak. Jadi kira-kira apakah akan ada intervensi yang besar begitu, Pak, untuk kemudian kita seleksi di tahun ini begitu ya? Iya. Silakan, Pak. By definition, by law kan dia sekarang sudah di bawah pemerintah. Iya kan? Betul. Apalagi udah ASN. Iya kan? Udah bisa kita bayangkan nanti tuh jangan-jangan semua kementerian ngirim-ngirim orangnya. Iya kan? Betul. Karena ini kan nanti bisa jadi kayak model lelang gitu loh. Iya kan? Kayak model lelang kan sekarang banyak itu kan sistem kayak gituan tuh. Menjadi sebuah direktur menjadi dari kementerian lain dia punya passion walaupun dia umpamanya di kementerian lain dia harus kemudian ikut lelang di situ kemudian dites. Nah, itu bisa jadi modelnya seperti itu. Tapi jadi panselnya ini hanya kelihatan
di permukaan seperti pansel gitu, tapi sebenarnya lebih kepada ditentukan oleh model-model rekrut pegawai negeri biasa gitu. Jadi sekali lagi kalau memang kita mau sebenarnya banyak cara yang bisa digunakan kalau memang tujuan kita untuk mencari integritas orang. Kalau memang tujuannya mencari integritas, karena memang undang-undang KPK-nya dalam tempo dekat nggak bisa kita selesaikan dengan tuntas. Hari ini juga MK-nya masih bekerja. Betul. Kalau saya bilang sih, hopefully dibatalin gitu ya. Sehingga kemudian sekali lagi ketemu presiden yang benar-benar punya passion pemberantasan korupsi. Kalau dalam pikiran saya kan nggak semua capres punya passion pemberantasan korupsi gitu. Jadi tapi itu kita lupakan aja. Kalau memang nanti sudah given bahwa ini orangnya yang akan memimpin negeri ini, nah tinggal persoalannya bagaimana kita negosiasinya gitu ya. Ya kita pakai teori lagi. Apakah mau pakai teori-teori teori mitologi zamannya Yunani dulu kan, ya kan, bahwa dewa itu kan memperanakan dua orang yang jahat, yang satu Prometheus, yang satu Kilox gitu kan, itu kan. Tinggal ini loh sama-sama baik tapi kok ada dua orang yang berbeda, terus bagaimana kerjasamanya gitu kan. Jadi maksud saya bagaimana sebenarnya ke depan yang kita bisa menerima apa adanya, tapi kemudian kita tetap melakukan perubahan perbaikan-perbaikan. Tapi selama nilainya belum berhasil di nurturing, diubah, di ini, ya kita masih memerlukan pertama sebenarnya pimpinan KPK dulu, 5-5-nya ini orang benar-benar ya bukan nggak ada yang nggak dewa, setengah dewa pasti ada. Setengah dewa itu maksud saya adalah orang-orang yang benar-benar integritasnya nggak bisa dipengaruhi oleh apapun. Itu pasti bisa, alat tesnya banyak. Dan kita membantu semua. Ya kalau ada 5.000 calon semua kita memberi masukan. Nanti kan panselnya juga akan membaca segala kemungkinan-kemungkinan terbaik terhadap calon, gitu Mbak. Siap. Ya, memang kalau di pikiran saya memang sangat sulit ya Pak ya. Apalagi undang-undang KPK-nya masih seperti ini. Kemudian seleksinya dijalankan di tahun ini. Yang mana presiden baru terpilih begitu ya. Situasi politik masih sangat panas ya di tahun ini. Kemudian Pak Saud, tentu kita tahu bahwasanya beberapa proses begitu ya, proses politik ini sangat rentan dengan konflik kepentingan begitu. Ya. Bahkan kemarin pemilihan presiden dan lain sebagainya masih terdapat konflik kepentingan yang mengakar kuat gitu ya. Kira-kira kalau Pak Saud berani memprediksi gitu ya Pak, kira-kira di Capim ini akankah ada potensi itu Pak? Iya, saya pikir selama itu dia masih Kepres pasti. Selama itu masih Kepres, kecuali untuk katakanlah siapa-siapa yang mau jadi pansel, dia ngajuin lagi gitu. Dia oke, terus tapi kalau ideannya itu dia kan Kepres tuh, keputusan presiden, ya kan? Dia kan nanti tahun depan selesai tuh, ya kan? Dia nggak mau juga dia dikorek-korek kan? Kita tahu kepemimpinannya selama 10 tahun kayak gimana. Kan sudah aduan juga, sejumlah aduan disampaikan ke KPK tentang katakanlah dinastinya dia gitu. Jadi ini memang keadaan yang cukup sulit gitu. Makanya saya berharap sebenarnya MK-nya berubah nih putusannya. Agak sulit, benar-benar agak sulit. Kecuali kalau nanti kemudian kalaupun MK-nya nggak berubah, pemilunya seperti yang diumumkan oleh KPU, tapi ada katakanlah niat yang cukup besar tentang perubahan kepada yang bersangkutan, tapi jaminannya masih belum bisa kita pastikan. Risiko untuk kemudian konflik of interest-nya tetap tinggi. Nah ini yang kita jaga, karena ini pansel ini kan nanti di bawah Oktober ya. Di bawah Oktober kan masih yang presiden yang sekarang. Betul. Mereka pasti akan menunjukkan sesuatu yang bisa saya atur-atur gitu. Dan ini yang agak sulit. Tetapi kalau kita bisa balancing, oke, kamu nentukan, kamu pilih. Tapi mengenai siapa figur, biarkan aja alat tes yang bekerja supaya ketemu orang-orang benar-benar berintegritas. Toh kami juga nanti nggak memimpin lagi. Tapi kalau dia khawatir bahwa KPK Jumamaya suatu saat menjadi kayak di periode 4 kemarin, siapapun nggak peduli kita mau merah, kuning, hijau, biru, gua jeblosin semua kan gitu ya. Kita nggak tahu gitu. Jadi maksudnya gini, oke, akan ada negosiasi dalam pengertian gini loh. Untuk kepentingan yang lebih besar, kita boleh aja negosiasi. Tetapi kalau negosiasi itu kemudian, sehingga kemudian indeks persepsi korupsi tetap, kan ini standarnya ya, nggak bisa kita naikin. Percuma. Jadi maksudnya gini, oke, ada negosiasi tetapi gue mau targetnya 5 tahun ke depan kita bisa mengejar minimal sama dengan Malaysia. Ya kan, entah 50 atau berapa gitu. Ya itu harus ada yang bisa terukur seperti itu. Jadi ini harus ada satu ini lagi ya.
katakanlah negosiasi yang saya maksudkan, karena memang ini kan kompleks ini soal korupsi ini. Kita tahu bagaimana sebenarnya kita kenapa Varietas Demokrasi ngasih kita 26 kan. Kita tahu partai politik kita tahu bagaimana kaderisasi partai politik, biaya pemilu, money politics dan seterusnya. Ini kan agak sulit kalau kita nggak mau mendorong perubahan secara sustain. Jadi sekali lagi konflik of interest itu tidak terhindarkan, tapi dia menjadi minimum kalau kita masih mau melihat Indonesia ke depan yang semakin sulit. Jelas Indonesia ke depan semakin sulit. Karena menurut The Economist aja, laporan The Economist dari Amerika Oktober kemarin itu, sekarang ini hampir separuh dunia itu sedang melaksanakan pemilu. Semua, Rusia baru selesai, ya kan? Nanti kemudian Amerika dan seterusnya. Ini demokrasi di seluruh dunia ini memang sedang rontok. Saya nggak tahu, mungkin karena pengaruh Donald Trump yang kayak begitu. Kan kita tahu sebelnya kita itu sampai ada orang bisa nyerbu istana, nggak pernah kejadian sebelumnya. Jadi penyerbu istana itu kan memang itu yang saya paparkan waktu hari Harkodia tahun lalu yang kita di ini ya, saya jelaskan bagaimana Trump merusak sehingga kemudian itu ikut sampai sekarang, sampai presiden kita yang sekarang itu nggak merasa malu gitu bahwa dia mendukung anaknya gitu. Nggak ada KKN-nya, padahal kita tahu Undang-Undang 28/1999 itu kolusi nepotisme itu bisa dipenjara. Dia nggak paham itu gitu loh. Jadi kembali lagi nilai. Tapi kalau kita kemudian ya udah ini sudah given, mau berubah nggak sama-sama? Ya teman-teman TI, civil society, kita semua ya kita harus menjaganya, gitu Mbak. Betul. Ya. Ya, kami tentu akan terus mendorong begitu ya Pak ya. Katakanlah, ya ini perjalanan panjang memang untuk kemudian katakanlah mengembalikan ya UU KPK ke semula sebelum dia direvisi. Kemudian juga mulai dengan pengawalan untuk seleksi capim gitu ya. Kami mungkin akan bekerja bersama dengan masyarakat sipil untuk kemudian mengawal ini terus begitu ya. Tentu kalau berdasarkan riset kita pasti pesimis Pak, karena hasilnya merah semua gitu ya, seperti tidak ada harapan sama sekali. Tapi tentu kerja-kerja ini akan terus kita lanjutkan. Mungkin sekalian closing statement Pak Saud. Oh, cepat amat. Oh kurang lama ya Pak. Jadi kira-kira apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat sipil untuk kemudian mengawal terus begitu ya. Entah itu UU KPK ataupun nanti spesifik begitu ya mengenai seleksi capim KPK di tahun ini. Ya, karena pemberantasan korupsi itu selalu saya ulang-ulang dinyebutkan bahwa yang penting itu komitmennya, komitmen kepemimpinan nasionalnya, which is komitmen itu nggak ada, ya kan? Sudah prudent, sudah proven bahwa KPK itu ketika independen, indeks persepsi korupsi kita naik walaupun pelan-pelan. Satu masa pernah OTT didabelin malah dia nggak naik, 37 tetap. Ya kan? Itu meyakinkan kepada kita, penindakan aja nggak baik. Kita doublein OTT-nya waktu dari 30 ke 60, tahun depannya tetap aja 37. Ya artinya, tapi overall dia naik gitu. Sampai kemudian tahun 2019, ketika saya ninggalin KPK itu 40. Tapi kemudian itu anjlok ke bawah, ketika kemudian Undang-Undang KPK itu menjadi seperti yang kita lihat. Dan ternyata merusak segalanya gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah kembali lagi, bagaimana sebenarnya kita sama-sama membayangkan bahwa negeri ini sebentar lagi segalanya itu akan habis, ya kan? Kemudian kalau segalanya habis, kita hanya energi tinggal ngarapin matahari, sementara lain teknologi kita ketinggalan. Karena kita juga belum punya nuklir masih debatable, ya kan? Selalu orang-orang bilang katanya baterai mobil ngecasnya pakai apa? Kan batu bara lagi kan, selalu bilang begitu. Jadi keadaan menjadi makin buruk. Pada bagian lain, instrumen-instrumen internasional, orang udah bicara bagaimana menyelamatkan bumi. Kalau enggak nanti negara-negara Asia Pasifik akan tenggelam dengan mencairnya es dan seterusnya. Itu kan orang sudah berpikir kayak begitu. Kita sekarang sibuk di diri kita sendiri. Pada bagian lain tuntutan internasional cukup tinggi. Nah ini tantangan buat kita. Marilah kita melakukan perubahan secara sama-sama. Segala sesuatu yang memungkinkan korupsi itu merusak lingkungan, korupsi itu merusak kehidupan ekonomi, korupsi itu merusak persaingan. Yes, of course, dengan korupsi kita tidak punya daya saing. Itu jelas, ya. Kita udah bisa pastikan bahwa karena itu akan ada suap menyuap dan seterusnya. Jadi sekali lagi bagaimana sebenarnya kita semua sama-sama menyadari bahwa ke depan ada satu perilaku pemerintahan yang kita harap mampu memiliki visi yang jelas dan terukur,
Kalau zaman sebelumnya kan Pak SBY itu punya mimpi tahun 2040 something atau 2030 berapa, kita punya IPK itu 56 atau 60 something. Dia di kepalanya ada gitu. Tapi Kepres itu diganti di era Jokowi, kita bicara pencegahan, nggak bicara target. Bahwa saya harus punya target berapa. Agak berbeda dengan Malaysia gitu ya. Jadi ini kan semuanya harus kita ingatkan terus. Kita harus dorong gitu bahwa ada satu angka yang sangat rendah dari skala 1 sampai 100, kita dapat 34. Itu kalau anak di rumahnya dapat 34 tuh sebelnya gimana itu, kebayang tuh. Kalau nerima rapot dapatnya 34 gitu. Nah, rakyat kita kan sebenarnya nggak mau peduli yang begitu. Tapi sebenarnya rakyat harus diedukasi bahwa ada satu ancaman kalau kita tidak mengangkat indeks persepsi korupsi ini, which is itu ada kaitan dengan cara kita berekonomi, berpolitik, pertahanan keamanan juga, bersosial juga. Kalau nggak kita ubah, kita akan tetap tertinggal, sumber daya alam kita semakin habis, dan saya pikir kita tinggal nunggu berkelahi kita sama kita. Ini berbahaya. Ya. Ya, terima kasih banyak Pak Saud sudah mampir di podcast Ngopi Sore kami. Ya. Semoga nanti kita bisa ngobrol juga lebih banyak Pak Saud ya terkait agenda-agenda pemberantasan korupsi tentunya dengan hasil riset-riset PI juga. Ya, untuk teman-teman semuanya, terima kasih banyak sudah mampir gitu ya di podcast Ngopi Sore kita. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Dan nantikan episode menarik lainnya. Salam dan terima kasih. Dadah.